Halo guys, kali ini gue mau review sebuah e-reader yang paling tipis, paling ringan, paling kecil yang ada di dunia saat ini, yaitu XT-Ink X3. Jadi gue beli e-reader ini dari sebuah marketplace di China. Harganya itu 269 renminbi atau yen. Kalau pakai kurs 2.700 rupiah, itu jatuhnya sekitar 726.000 ya, atau 730.000 rupiah. Jadi ini tipis banget guys, seukuran bisa dibilang kartu ATM ya. Super ringan, super tipis. Ini gue pilih yang warna putih, dia ada dua varian warna, ada yang hitam sama yang putih. Dua-duanya sama cakep, tapi gue prefer yang putih. Lihat tuh guys, tipis banget dan super kecil. Ya, jadi ini bawaannya udah ada magnetiknya. Jadi kalau kita mau tempelin di belakang handphone yang ada magnetiknya, tuh langsung tempel kayak begini. Mantep ya. Kita coba langsung aktifin. Ini gue udah upgrade juga firmware bawaannya, pakai Crosspoint punya. Ini yang recommended ya. Dari hasil riset yang gue baca, ini yang paling favorit untuk firmware-nya pakai yang Crosspoint dibanding yang bawaannya dari XT-Ink. Ini buat temen-temen yang hobi baca, ini sangat-sangat handy banget, dimanapun, kapanpun. Kalau ada waktu, lagi di jalan, lagi nunggu sesuatu, kita bisa tetap baca buku-buku favorit kita di e-reader yang bisa dibilang ini pocket size, yang bisa masuk juga di kantong. Hampir nggak berasa, nih ringan banget kayak bulu. Tapi ada beberapa catatan ya buat teman-teman yang mau beli X3 ini. So far gue riset di marketplace belum ada yang jual, baik itu yang PO maupun ready stock untuk seri yang X3 ini. Ya rata-rata yang dijual di Indonesia itu yang seri X4 ya, XT-Ink X4 itu ukurannya sedikit lebih besar dibandingkan yang X3 ini. Kalau dari sisi beratnya sih kurang lebih sama, cuma yang X3 ini memang jauh lebih kecil ya. Dan bawaannya itu udah didapat memory card micro SD ukuran 16 GB, which is itu udah jauh lebih cukup untuk menampung ratusan, even ribuan buku. Formatnya bisa TXT, PDF maupun EPUB. Jadi tinggal di copy aja ke memory cardnya micro SD ini. Teman-teman bisa masukin seluruh koleksi buku favorit ini. Ada ratusan ribuan buku dalam sebuah genggaman. Jadi praktikal banget buat teman-teman yang udah biasa pakai reader seperti Kindle yang umum. Ini bisa melengkapi juga karena Kindle kan cukup besar ya dan cukup makan tempat, dan dari durability baterainya juga sangat-sangat powerful, awet, bisa sebulan dengan pemakaian baca sekitar sejam, sehari itu bisa awet sampai sebulan baterainya. Ngecasnya pun cepet, tidak memakan waktu lama. Dan bawaannya juga udah dikasih anti gores ya. Jadi ini udah terlindung anti gores. Ini sengaja polos, gua nggak kasih cover apapun biar kerasa feel tipis ringannya. Jadi ketika dipadukan, let's say ini dengan iPhone Air, wah ini klop banget, sama-sama warnanya putih. Cakep banget guys. Buat teman-teman yang bookworm, hobi baca, wah ini gadget satu ini benar-benar nggak boleh terlewatkan. Tapi dari sekian banyak keunggulannya, perlu jadi catatan, e-reader ini nggak ada backlight. Jadi kalau kita baca dalam kondisi ruangan gelap, nggak ada cahaya, ini ya ibaratnya kayak sebuah kertas.
nggak akan kelihatan. Beda sama e-reader lain seperti misalnya Kindle, itu ada backlightnya. Kalau kita dalam ruangan kondisi gelap, otomatis tetap baca. Tapi kalau ini jelas perlu bantuan cahaya ya, karena dia nggak ada backlightnya. Ya, dan yang perlu dicatat satu lagi ya guys, ini e-reader X-T ini, yang seri X3 ini nggak touchscreen. Jadi dia untuk interaksinya harus menggunakan button fisik yang ada di bagian kiri, kanan, dan bagian bawah dari layarnya. Itu untuk maju, mundur, halaman bukunya, dan interaksi menunya juga menggunakan button yang ada di bagian bawah dan kanan kiri ini. Dan untuk ngecasnya harus pakai charger khusus ya, yang nempel ke pin 4 titik ini di bagian belakang bodinya. Jadi salah satu alasannya mungkin karena kecil layarnya, supaya nggak ada layarnya bergerak tanpa disengaja karena sentuhan tangan. Makanya dia tidak ada fitur touchscreen-nya. Mungkin juga sekaligus menghemat dari penggunaan baterainya. Tapi in overall, ini benar-benar apa ya, salah satu best buy lah gadget di tahun 2026 ini. Unik, karena benar-benar belum pernah lihat ada yang pakai sih di luaran ini. Kalau yang seri X4 udah banyak, tapi yang X3 ini gue belum lihat sih. Oke, sekarang kita coba bandingin ya, seberapa tipisnya X3 ini dengan Cloud Note Pro. Ini juga salah satu device yang handy banget dan useful banget. Cloud Note Pro, ini yang warna silver. Buat teman-teman yang hobinya meeting, atau nggak mau kelewatan poin-poin penting selama meeting, ini juga wajib banget nih dibawa kemana-mana. Dia ada AI bawaannya yang bisa bikin summary meeting, transkrip, support bahasa Indonesia juga yang terpenting. Jadi teman-teman nggak usah bingung, capek-capek bikin notulen meeting, minutes meeting. Wajib banget nih punya ini, Cloud Note Pro. Dia tipis banget. Kalau kita bandingin nih sama X3, jauh lebih tipis sih Cloud Note Pro ini. Dia ini ada case-nya, bawaannya berbahan kulit, jadi bisa dimasukin begini. Terus kita taruh di bagian belakang HP yang ada magnetiknya. Contohnya iPhone Air ini. Tuh, snap, cakep banget kan? Tuh, baterai juga awet banget ya. Kalau udah dicas full 100% ini, biasanya sih baru sekitar seminggu 2 minggu ya turun 20%. Dan ini dapat langganan free untuk Cloud AI-nya, 300 menit sebulan untuk buat transkrip dan summary dari meetingnya. Dan banyak template-nya juga tersedia di websitenya si cloud.ai yang kita bisa gunakan sesuai kebutuhan. Ini kalau nggak salah dulu gue beli harga sekitar 3,1 something ya. Ada 2 warna, ada yang hitam dan yang silver seperti ini. Tipis, beneran tipis, enteng banget. Tapi powerful, amazing. Dan mungkin kalau misalnya masuk ke Indonesia pun harganya bisa tembus 1,5-2 juta. Kalau kita beli dari China langsung, ya itu tadi harganya sekitar 700 ribuan.